Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas kisi-kisi di soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi soal nomor 2. Di sini tuh capaiannya mampu menganalisa grafik kecepatan dan percepatan. Untuk tipenya itu pilihan berganda dengan tipe sedang. Kemudian untuk poinnya ini 7 ya. Sebelum kita masuk ke soalnya, kita coba review dulu ya sedikit materi. Jadi di sini tuh ada grafik GLB untuk yang sebelah kiri ini. Kemudian yang sebelah kanan ada grafik GLBB. Nah, kalau GLB ini kan nggak ada percepatan ya. Nggak ada percepatan. Jadi kecepatannya itu selalu konstan kalau di GLB. Nah, terus kalau di GLBB ini tuh ada percepatan. Ada A. Terus V-nya, kecepatannya itu tidak konstan. Gitu. Jadi yang ngebedain antara GLB dan GLBB. Nah, terus untuk bentuk grafiknya, kalau grafik GLB, S terhadap T, jarak terhadap waktu, bentuknya tuh kayak gini, garis lurus kayak gini. Terus kalau untuk GLBB, ini ada dua nih, ada dua tipe. Yang ini itu grafik S terhadap T yang dipercepat. Jadi semakin lama jaraknya ini semakin jauh gitu ya. Nah, terus kalau yang diperlambat ini grafik jarak terhadap waktunya kayak gini, jadi menurun. Kayak gitu. Terus untuk grafik kecepatan terhadap waktu, kalau GLB itu grafik kecepatannya lurus aja gitu, konstan. Nah, terus kalau GLBB kalau dipercepat, kecepatannya itu naik. Yang awalnya di sini kecepatannya terus naik, meningkat gitu. Terus kalau diperlambat itu yang awalnya kecepatannya itu segini, terus diperlambat jadi kecepatannya turun. Gitu. Terus di sini juga ada beberapa persamaan yang ada di GLB terus juga di GLBB. Kalau di GLB ini persamaan umumnya ya biasanya yang teman-teman sering temuin itu kan bentuknya ini. Atau saya tulis ulang jadi kayak gini. S sama dengan V dikali T. Kayak gitu. Terus misalkan ada jarak awal. Berarti persamaannya tinggal kita tambahin S0 di sini. S0 ditambah V kali T. Nah, S0 ini itu merupakan jarak awal. Biasanya gitu. Terus juga untuk GLBB biasanya kita menggunakan persamaan yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. Terus juga ada VT pangkat 2 sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Terus juga ada persamaan yang ini. Nah, persamaan yang ini, yang S ini, kalau kita diketahui ada jarak awalnya, maka persamaannya di depan sini itu tinggal kita kasih S0. Jadi S sama dengan S0 ditambah dengan V0T. Terus di sini ditambah setengah AT pangkat 2. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke soalnya. Soalnya di sini ada nomor 2 tipe A, bentuk soalnya kayak gini. Ada juga yang bentuk tipe B, yang bentuknya kayak gini. Sekarang kita masuk ke tipe A dulu. Di sini grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara jarak yang ditempuh S dan T untuk sebuah benda yang bergerak dalam garis lurus. Jadi bentuk grafiknya kayak gini. Nah, kira-kira grafik ini tuh merupakan grafik GLB atau GLBB? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Jadi di sini tuh S terhadap T. Kalau kita lihat ini kan garisnya kan linear ya, garis lurus. Berarti ini bisa kita katakan bahwa ini grafik GLB. Kayak gitu. Kalau kita coba kembali ke sebelumnya, kalau di GLBB dia melengkung. Ada lengkungan. Baik dipercepat ataupun diperlambat. Sedangkan kalau di GLB dia garisnya garis lurus, linear. Gitu. Kemudian pertanyaannya di sini tentukan kecepatan benda. Kita coba jawab dulu untuk soal yang A. Yang A itu kecepatan benda. Nah, di sini kalau kita coba perhatikan ya. Jadi di sini tuh ada jarak ya. Ini kan jarak ya. Ada jarak mula-mula sama ada jarak akhir. Nah, jarak mula-mula di saat T-nya 0. Jadi di saat T0 jarak mula-mulanya kan ini ya. Jaraknya itu 4. Jadi S0-nya itu sama dengan 4. Kemudian ada jarak akhir. Jarak akhir itu di sini. Di saat 5 detik ya. Jarak akhir di sini nilainya berapa? Nilainya kita lihat di sumbu Y-nya. Di sumbu Y-nya nilainya 0. Jadi di sini 0. Kayak gitu. Nah, untuk mengetahui kecepatannya kita bisa menggunakan persamaan ini ya, persamaan V sama dengan delta S per delta T. Gitu. Nah, di sini delta S berarti kan S akhir dikurang S awal.
Kemudian delta T berarti T akhir dikurang T awal. Gitu. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih T akhirnya itu berapa. T akhir kalau kita lihat yang ini kan yang akhir, yaitu nilainya 5. Terus T awal nilainya berapa? Mula-mula kan geraknya kan dari garis ini ya. Jadi mula-mula itu T awalnya itu 0 di sini. Jadi bisa kita tulis sama dengan ST-nya itu 0 dikurang S awalnya yaitu 4 dibagi sama T akhirnya. T akhirnya 5 dikurang sama T awalnya 0. 0 dikurang 4 jadinya minus 4. Kemudian 5 dikurang 0 hasilnya 5. Nah, ini kalau disederhanain hasilnya menjadi minus 0,8. Jadi kecepatannya itu sama dengan minus 0,8 meter per sekon. Bang, kenapa kecepatannya minus? Jadi kecepatannya itu kan merupakan besaran vektor ya. Jadi minus di dalam fisika itu artinya hanya perbedaan arah. Kalau di matematika kan minus itu kan menandakan hutang. Nah, jadi minus ini menandakan bahwa geraknya si benda, gerak benda itu mundur. Gitu. Jadi berlawanan arah. Kalau positif artinya maju, kalau negatif berarti mundur. Gitu. Sekarang kita masuk ke soal yang B. Yang B, percepatan benda. Ini kan GLB ya. GLB artinya nggak ada percepatan. Jadi di sini percepatannya sama dengan 0. Karena ini merupakan grafik GLB. Gitu. Kemudian yang C. Yang C di sini jarak tempuh benda dalam waktu 2,5 detik. Jadi saat T-nya itu di sini ya. 2,5 itu di sini. 2,5 itu di sini berarti titiknya itu di sekitar sini ya. Di sini. Nah, di titik sini, nah di sini tuh jaraknya berapa gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan sebelumnya. Kita bisa pakai persamaan yang ini karena di sini tuh ada jarak awalnya, makanya kita pakai persamaan yang ini. Jadi persamaannya S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Nah, S0 ini kan udah kita ketahui ya bahwa nilainya itu 4. Kemudian ditambah V. V-nya itu minus 0,8. Jadi di sini minus 0,8. T-nya ini 2,5 detik ya. 2,5 detik ini kan berarti di sini tuh 2,5 sekon ya. 2,5 detik. Jadi di sini dikali 2,5 gitu. Nah, ini kalau dikali dihitung ya. Setelah dihitung nanti ini itu hasilnya sama dengan 2 gitu. Jadi jaraknya itu sama dengan 2 pada saat T-nya itu 2,5 detik. Kemudian yang D. Yang D, kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon. Jadi saat T-nya itu 4, kecepatannya berapa? Ada yang tahu nggak kira-kira berapa? Kecepatannya berapa? Ayo. Kecepatan saat T sama dengan 4 sekon itu sama dengan minus 0,8 meter per sekon. Kenapa bang kecepatannya segini pada saat T sama dengan 4 sekon? Nah, balik lagi bahwa ini tuh kan merupakan GLB. GLB artinya kecepatannya selalu konstan gitu. Jadi kecepatannya selalu konstan, nggak akan berubah gitu. Nah, tadi kita sudah hitung di soal A, kecepatannya minus 0,8 meter per sekon. Jadi kecepatan di waktu berapapun, di saat T berapapun, maka kecepatannya selalu minus 0,8 meter per sekon. Kayak gitu. Mungkin ini untuk pembahasan di soal nomor 2 bagian yang A. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas soal nomor 2 bagian yang B.